Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah atas apa kalau yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karangan Siang dan rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar karena saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut yang kemarin saya dapatkan dari PKG PJOK Kabupaten Subang. Jadi kemarin saya dan rekan-rekan melaksanakan PKG dalam selama kurang lebih 8 minggu. Jadi semata-mata saya ingin belajar ya, menambah wawasan dan pengetahuan saya bertambah. Jadi tidak ketinggalan dengan info-info yang terbaru, terutama PJOK. Dan agar anak didik saya pengetahuannya bertambah, berkembang, dan semakin mengetahui apa arti PJOK itu sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut, yaitu saya mengenai tradisi yang ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu tahu nggak tradisi yang ditinggalkan itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, tradisi yang ditinggalkan, saya mengambil tema ini karena kebanyakan peserta didik yang sudah saya temui diajak ngobrol, kebanyakan peserta didik yang sudah saya temui itu kebanyakan tidak tahu permainan tradisional tersebut. Jadi dari sini saya mengambil tema ini, permainan tradisional. Latar belakang peserta didik kita saat ini masuk ke sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, sehingga sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini generasi sekarang ini dinamakan generasi Z. Yang saya baca buku, kalau dulu generasi saya itu ikutnya ke generasi milenial. Generasi milenial itu cenderung lebih tahu permainan tradisional. Jadi yang sekarang, karena generasi Z yang sekarang ini, anak-anak setelah pulang sekolah makan itu harus ditemani dengan HP. Jadi tidak jauh-jauh lah, anak saya juga di rumah. Dua-duanya itu yang gede itu yang kelas 2 pulang sekolah itu ke HP gitu. Terus yang anak yang satunya lagi yang kecil itu udah tahu HP itu. Ya tidak terlepas lah, kita juga sebagai orang tua ke HP juga kan selalu dimanapun gitulah pegang HP. Nah, jadi jelas kan, menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia, terutama tradisi lokal, yaitu permainan tradisional. Saya mengambil permainan tradisional gobak sodor. Terus yang selanjutnya, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Jelas karena anak kesehariannya demam bermain game online.
bangun tidur, pulang sekolah, makan, itu selalu harus ditemani dengan HP. Kalau dulu zaman saya malah terlalu banyak main, malah disuruh pulang. Nah, kalau sekarang kebalikannya, anak malah megang HP terus. Dari sini terlihat aktivitas fisik tidak jadi berkembang, kebanyakan rebahan. Kemudian di sini dikaitkan dengan pembelajaran penjas orkes. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Jadi dalam permainan gobak sodor tersebut jelas ya, pertama sosialisasi masuk, di situ kan adanya kerjasama. Jadi satu tim harus kerjasama agar terbentuknya kemenangan. Berarti adanya komunikasi. Beda dengan tadi ya, anak pulang megangnya HP, maka selalu ditemani dengan HP. Sampai mau tidur pun juga harus ditemani dengan HP. Terus yang selanjutnya, diperlukan untuk pengembangan gerak dan kebugaran. Dengan bermain gobak sodor tersebut, anak perkembangan geraknya akan baik dan kebugaran terjaga, karena dengan melakukan aktivitas tersebut otomatis semuanya gerak, mulai dari kecepatan, kelincahan, kemudian daya tahan. Daya tahannya itu masuknya ke kebugaran jasmani. Selanjutnya, tujuan program. Tujuan program membutuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Tujuan program tersebut yang pertama menumbuhkan, jadi masuknya ke Bhinneka Tunggal, yaitu P5. Jadi harus menghormati budaya yang ada. Kalau anak sekarang kan cenderung tidak tahu permainan tradisional. Nah, karena saya sudah ngobrol lah beberapa siswa, kalau ditanya tidak tahu Pak. Nah, aturannya juga gimana, bentuk permainannya juga gimana, tidak tahu. Karena juga lingkungan juga mempengaruhi, ketika mereka pulang di rumah teman-temannya tidak ada, otomatis jadi cenderung mereka kembali ke HP, ke game online. Yang selanjutnya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Melestarikan permainan tradisional jelas ya, karena kalau senang dimainkan, otomatis permainan tersebut tidak akan punah. Jadi dari mulai generasi milenial sudah mulai sampai ke generasi Z sudah mulai menghilang, dan berikutnya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Tadi sudah membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Tadi sudah saya katakan, dalam permainan tradisional tersebut itu mengandung beberapa macam kebugaran jasmani.
Yang pertama mengenai kecepatan, kelincahan, daya tahan, otomatis akan terbentuk dengan baik. Kemudian permainan tersebut mengajarkan siswa untuk melakukan kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi otomatis kan di situ ada tim akan melakukan bersama. Yang jaga pun akan bekerja sama. Yang selanjutnya adalah capaian yang diharapkan. Capaian yang diharapkan adalah pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Nah, yang saya harapkan itu adanya aktivitas untuk membantu murid dapat terlihat aktif. Jadi nanti semua murid ditugaskan untuk ikut semua. Nanti di situ peserta yang main kelas A dan kelas B, kelas C itu dijadikan panitia. Maksudnya kelas A itu yang ikut main gitu. Kelas A misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, yang nggak kebagian itu dijadikan panitia gitu. Jadikan panitia. Jadi semua terlibat biar mengetahui tata cara aturannya. Kemudian siswa tidak terlibat dijadikan untuk mengevaluasi, dijadikan supporter. Nanti bisa membuat foto atau video. Terus yang selanjutnya evaluasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi siswa-siswi dibebaskan untuk menggunakan media, menggunakan HP. Tidak apa-apa untuk mencari informasi terkait permainan tradisional tersebut. Jadi tujuannya untuk apa? Dikaitkan dengan pembelajaran PJOK dan yang lainnya. Kemudian proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Dari aktivitas tersebut, murid merancang dari membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, dari semuanya itu hasilnya untuk belajar murid-murid kita dan mereka mempunyai kebugaran yang baik. Kemudian akhir dari proyek ini aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Jadi tadi mungkin sudah membawa HP, kegiatannya sudah difoto, di video, kemudian murid mereview permainan yang telah dilakukan. Kemudian kebugaran jasmaninya pun apa saja. Jadi bisa dipelajari dari rekaman yang tadi ditugaskan oleh yang tidak bekerja sebagai panitia atau pemain. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur program dan mitra. Program yang dibuat jadi melalui permainan global sodor itu termasuk kokurikuler. Kemudian murid yang terlibat semua kelas, laki-laki maupun perempuan. Jadi nanti semua murid dilibatkan semua. Kemudian penanggung jawabnya oleh sekolah. Ya kan kalau di kegiatan sekolah itu penanggung jawabnya kepala sekolah. Jadi nanti saya berkoordinasi dengan ibu bapak semuanya, apakah program ini bisa berjalan atau tidak. Kemudian KBS atau kelompok belajar sekolah yang menjadikan fasilitator untuk menentukan permainan tradisional ini dilaksanakan pada murid.
Kemudian program ini adalah mitra dengan KBS atau kelompok belajar sekolah yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel. Dalam pengarahan publis nanti berkoordinasi dengan guru mapel lainnya. Nanti terkait dengan publikasi yang dilakukan, jadi biar dibuat masuk ke media sosial atau dibuat poster-poster. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepentingan peserta dan pihak lainnya yang berasal dari murid. Jadi harus bermitra dengan wali kelas. Jadi kalau suatu program hanya ada komunitas praktisi saja, kalau tidak ada wali kelas tidak akan jalan. Jadi harus adanya kolaborasi antara kemitraan dan wali kelas, seluruh warga sekolah agar programnya berjalan dengan apa yang diharapkan. Kemudian kapasitas yang dimiliki, yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 132 orang, masing-masing kelasnya mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, OSIS, official atau penonton. Jadi nanti ditugaskan dari semua kelas tersebut, nanti bergiliran, ada yang jadi pemain, penonton, dan ada juga yang menjadi panitia. Ini masuknya ke SEM yang kemarin saya dapatkan. Jadi peserta didik itu mengetahui benar apa yang ada di kompetensi. Jadi mereka bertugas sebagai, ada yang menjadi pemain, menjadi penonton, ada juga menjadi panitia. Jadi itu keadaannya. Biasanya kan kalau ada acara-acara cuman guru yang menjadi panitia. Nah sekarang ini murid ya yang dilibatkan, biar mereka merasakan gitu. Terus yang selanjutnya, sekolah memiliki halaman yang cukup luas untuk kegiatan berolahraga. Sekolah memiliki halaman yang luas untuk bisa melakukan olahraga, dan halaman sekolah bisa dibagi menjadi 2 lapangan ya, untuk melakukan kegiatan atau permainan gobak sodor. Jadi kegiatannya berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menunggu. Jadi kalau misalkan semuanya dipakai, misalkan ada 2 lapangan, itu nggak ada yang menunggu gitu. Terus yang selanjutnya, kapasitas yang dimiliki adalah kelebihannya itu wifi kan masuknya ke aset gitu Pak. Selanjutnya rencana evaluasi. Rencana evaluasi itu evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Berupa kuesioner atau wawancara, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan, bekerja sama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKI. Nah,
rencana evaluasi ini akan dilakukan setelah kegiatan selesai. Yang selanjutnya kemungkinan atau tantangan. Yang pertama itu ada cuaca atau hujan, cuaca hujan atau panas terik. Kegiatan dapat ditunda diganti di hari lain. Yang kedua itu kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Di sini kita bisa berkoordinasi dengan misalkan dengan guru-guru yang lain atau kepala sekolah dengan pihak yang terkait agar tidak bentrok gitu Pak. Terus yang ketiga kegiatan sekolah yang keempat evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Timeline dilaksanakan atau rencana kegiatan nanti akan dilaksanakan setelah ulangan. Demikian presentasi dari saya. Tindak lanjut mengenai program PKG PJOK yang saya dapatkan dari kemarin 8 minggu. Program ini adalah program terakhir saya. Semoga bermanfaat. Saya di sini juga masih belajar dan terus belajar dan terus lebih baik lagi. Terima kasih, segitu presentasi saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Masukan perlu nggak? Ayah masuk ke dia nggak perlu nggak? Masukan anak. Misi ayah masukan presentasi kayaknya perlu nggak? Nanti mau cukup gitu. Kalau mau perlu menimbulkan visi tadi dalam masalah presentasi itu kudu ditampakkan ayana gambar rupak suratna gitu. Jadi supaya kadang-kadang ayah kerjasama, ketangkasan anak, kecerdasan budak gitu. Jadi bisa ditampilkan untuk kedepannya gitu. Ditampilkan dengan cuma sebetulnya rupak suratnya mensekolah menggunakan video di saking kayaknya lah di rumah di belakang depan jadi kerjasama gitu. Terus untuk kedepannya. Ya, kalau